Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi tentang Aset Tidak Berwujud, mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Sekian, terima kasih dan selamat menyaksikan. Bye-bye. Yeah, yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Berdasarkan PSAK nomor 238, aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya seperti hak cipta, paten, merek dagang, lisensi, dan goodwill yang diakui pada saat akuisisi. Walaupun tidak berwujud, aset ini tetap memiliki nilai dan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Terdapat 3 karakteristik utama aset tidak berwujud. Yang pertama, aset harus dapat diidentifikasi, baik karena dapat dipisahkan dari entitas atau karena berasal dari hak kontraktual maupun hak hukum. Dan yang kedua, entitas harus memiliki pengendalian atas aset tersebut. Artinya, perusahaan mampu memperoleh manfaat dan membatasi pihak lain untuk mendapatkannya. Yang ketiga, aset harus memberikan manfaat ekonomi di masa depan, misalnya dalam bentuk pendapatan royalti, lisensi, atau efisiensi proses operasional. Klasifikasi aset tidak berwujud sangat penting karena menentukan perlakuan akuntansi selanjutnya, apakah diamortisasi atau tidak, dan kewajiban pengujian penurunan nilai. Aset tidak berwujud dibagi menjadi 2 berdasarkan masa manfaat. Jika aset memiliki masa manfaat terbatas, maka aset tersebut diamortisasi selama periode manfaatnya. Sementara itu, untuk aset dengan masa manfaat tidak terbatas, aset tidak diamortisasi, namun harus diuji penurunan nilainya setiap periode. Pengakuan aset tidak berwujud dilakukan jika 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, manfaat ekonominya kemungkinan besar akan mengalir kepada entitas, dan kedua, biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pada pengukuran awal, aset dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk harga beli dan seluruh biaya langsung yang diperlukan sampai aset siap digunakan. Dalam akuisisi terpisah, hanya biaya yang secara langsung berhubungan dengan perolehan aset yang dapat dikapitalisasi, misalnya harga beli, biaya notaris, biaya hukum, dan biaya profesional lainnya. Sementara, biaya yang tidak berkaitan langsung seperti pelatihan karyawan tidak dapat dikapitalisasi dan harus diakui sebagai beban. Pada contoh kasus pembelian paten, perusahaan membeli hak paten seharga 500 juta rupiah. Selain itu, perusahaan mengeluarkan biaya hukum sebesar 25 juta rupiah untuk proses pendaftaran, serta biaya pelatihan karyawan sebesar 15 juta untuk menggunakan teknologi paten tersebut. Dalam menentukan nilai aset tidak berwujud, hanya biaya yang berkaitan langsung dengan perolehan paten yang dikapitalisasi. Artinya, harga beli paten dan biaya hukum dimasukkan sebagai nilai aset, sehingga total biaya perolehan yang dikapitalisasi adalah 525 juta rupiah. Sementara, biaya pelatihan karyawan tidak berhubungan langsung dengan perolehan hak paten, sehingga tidak boleh dikapitalisasi dan harus diakui sebagai beban pada periode tersebut. Jurnal pencatatan saat akuisisi adalah aset tidak berwujud paten sebesar 525 juta di debit dan beban pelatihan karyawan sebesar 15 juta di debit pada kas sebesar 540 juta di kredit. Pengakuan dan pengukuran awal aset tidak berwujud. Selanjutnya yaitu C, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis. Yang pertama ada pengakuan wajar atau fair value. PSAK 238 mewajibkan aset tidak berwujud yang diperoleh melalui kombinasi bisnis untuk diakui terpisah dari goodwill dan diukur sebesar nilai wajar pada tanggal akuisisi. Prinsip utamanya, aset tidak berwujud tetap harus diakui meskipun sebelumnya tidak pernah diakui oleh entitas yang diakuisisi. Misalnya merek dagang yang dibuat dan digunakan secara internal oleh perusahaan target.
Nah, yang kedua, pengakuan goodwill. Goodwill merupakan nilai sisa atau residual dari pengeluaran kombinasi bisnis setelah mengidentifikasi dan mengukur semua aset dan liabilitas yang dapat diidentifikasi, termasuk aset tidak berwujud. Rumus nilai tercatat goodwill yaitu harga beli dikurangkan dengan nilai wajar aset neto yang diidentifikasi. Nah, perlakuan goodwill selanjutnya diatur dalam PSAK 22 terkait kombinasi bisnis dan PSAK 48 terkait nilai aset. Goodwill dianggap memiliki masa manfaat tidak terbatas dan tidak diamortisasi. Selanjutnya yaitu D, aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal. Yang pertama, ada pengeluaran tahap penelitian, yaitu termasuk ke dalam beban. Tahap penelitian adalah aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru. Karena ketidakpastian hasilnya, PSAK 238 mewajibkan semua pengeluaran pada tahap penelitian dibebankan segera pada saat terjadinya. Nah, jurnal untuk mencatat pencatatan tahap penelitian yaitu beban penelitian dan pengembangan pada kas atau bank. Nah, yang kedua, ada pengeluaran tahap pengembangan atau development. Nah, ini dapat dikapitalisasi. Tahap pengembangan adalah penerapan hasil penelitian untuk merancang atau membuat produk atau material baru sebelum diproduksi secara komersial. Nah, biayanya boleh dikapitalisasi jika entitas memenuhi 6 kriteria, yaitu yang pertama, ada kelayakan teknis untuk menyelesaikan aset. Terus yang kedua, entitas berniat menyelesaikan aset tersebut. Ketiga, entitas mampu menggunakan atau menjual aset. Yang keempat, aset akan memberi manfaat ekonomi masa depan. Misalnya sudah ada pasar. Yang kelima, tersedia sumber daya yang memadai. Sekarang masuk ke contoh kasus kapitalisasi biaya pengembangan. Nah, di sini ada contoh. PT Kreatif mengeluarkan biaya R&D untuk mengembangkan aplikasi mobile baru. Pada bulan Januari sampai Maret itu ada pengeluaran untuk tahap penelitian sebesar 100 juta. Hasilnya masih spekulatif. Terus pada bulan April terdapat bukti kelayakan teknis, niatnya untuk menjual dan sumber daya tersedia. Semua 6 kriteria terpenuhi. Terus pada bulan April sampai bulan Juni ada pengeluaran untuk tahap pengembangan sebesar 150 juta. Nah, pada soal tersebut hanya ada 2 jenis biaya yang diakui, yaitu yang pertama, jenis biaya tahap penelitian periode Januari sampai Maret sebesar 100 juta dengan perlakuan dibebankan. Dan yang kedua yaitu jenis biaya tahap pengembangan periode April sampai Juni dengan perlakuan dikapitalisasi. Jurnal pencatatannya itu ada 2 macam, yaitu yang pertama, beban penelitian dan pengembangan pada cash or bank sebesar 100 juta. Nah, jurnal yang kedua itu aset tidak terwujud atau biaya pengembangan aplikasi pada cash or bank sebesar 150 juta. Selanjutnya, yang ketiga, ada pengeluaran pemasaran dan pelatihan. Di sini ada jenis-jenis pengeluaran yang harus dibebankan segera atau tidak dapat dikapitalisasi karena tidak memenuhi kriteria keteridentifikasian atau tidak menghasilkan manfaat ekonomi yang pasti di masa depan. Yang pertama, ada biaya startup atau operasi. Yang kedua, ada biaya aktivitas pemasaran, promosi, dan launching produk. Dan yang ketiga, ada biaya pelatihan staff. Selanjutnya yang keempat, yaitu biaya perangkat lunak atau software cost. Software termasuk aset tidak berwujud dan perlakuannya tergantung tujuan pembuatannya. Yang pertama, jika software dibeli, maka harus dikapitalisasi sebesar biaya perolehan. Yang kedua, jika software dikembangkan internal untuk dijual, maka mengikuti aturan R&D. Ada 2 kemungkinan biaya, yaitu yang pertama, biaya sebelum memenuhi 6 kriteria pengembangan, maka harus dibebankan. Nah, jika yang kedua, biaya setelah kriteria terpenuhi, maka itu harus dikapitalisasi. Dan yang terakhir, software dikembangkan internal untuk penggunaan internal, itu maka perlakuannya itu harus sama, mengacu dengan R&D, maka harus diamortisasi saat software siap digunakan. Yang kelima, biaya situs web atau website cost. ISAK 14 mengatur kapan biaya pengembangan dan pengoperasian situs web boleh dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud atau harus dibebankan. Situs web hanya dapat diakui sebagai aset tidak berwujud jika memenuhi kriteria PSAK 238.
termasuk ke PSAK 19, yaitu mampu memberikan manfaat ekonomi masa depan dan mengaruhi kriteria pengembangan. Secara umum, biaya pengembangan situs web tidak boleh dikapitalisasi, kecuali dapat dibuktikan bahwa situs tersebut benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi, misalnya menghasilkan pendapatan. Selanjutnya adalah perlakuan biaya situs web berdasarkan tahap aktivitas sesuai dengan ISAK 14. Yang pertama adalah tahap perencanaan. Contoh aktivitasnya adalah melakukan studi kelayakan, mendefinisikan spesifikasi, mengevaluasi produk atau pemasok, serta memilih preferensi. Perlakuan akuntansinya adalah mengakui sebagai beban pada saat terjadinya, karena pengeluaran ini terjadi sebelum kriteria pengakuan aset terpenuhi. Yang kedua ada tahap pengembangan aplikasi dan infrastruktur. Contohnya adalah mendapat nama domain, mengembangkan perangkat lunak operasi atau server, mengembangkan kode aplikasi, instalasi pada web server, dan pengujian terfokus. Pada tahap ini perlakuan akuntansinya dapat dikapitalisasi jika pengeluaran dapat secara langsung diatribusikan dengan menyiapkan situs web untuk beroperasi dan memenuhi kriteria pengakuan aset tidak berwujud. Jika tidak, maka dibebankan. Yang ketiga adalah tahap pengembangan desain grafis. Contohnya adalah mendesain tampilan halaman web seperti layout dan warna. Perlakuan akuntansi dapat dikapitalisasi jika pengeluaran dapat secara langsung diatribusikan dengan menyiapkan situs web untuk beroperasi. Selanjutnya adalah tahap pengembangan isi konten. Contoh aktivitasnya adalah pembelian, pembuatan, atau persiapan informasi, teks atau grafis sebelum penyelesaian pengembangan situs web. Tahap ini tuh dibebankan jika isi dikembangkan untuk tujuan iklan atau promosi. Jika tidak, maka dapat dikapitalisasikan jika pengeluaran dapat secara langsung dihubungkan dengan persiapan situs web untuk beroperasi. Tahap operasi atau pemeliharaan seperti memperbarui grafis, merevisi isi, menambah fungsi baru, mendaftar situs web dengan alat pencarian, membuat data cadangan, dan menganalisis penggunaan. Dalam tahap ini, perubahan yang menambah fungsi dan memenuhi kriteria dapat meningkatkan nilai tercatat aset situs web atau dikapitalisasi. Pemeliharaan rutin itu dibebankan pada saat terjadinya. Selanjutnya adalah amortisasi aset tidak berwujud. Amortisasi adalah alokasi sistematis jumlah tersusutkan atau depreciable amount dari aset tidak berwujud selama masa manfaatnya. Proses ini tuh sama dengan depresiasi pada aset tetap. Aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas atau finite useful life. Aset yang dianggap memiliki masa manfaat terbatas jika ada batas periode waktu manfaat ekonomi yang diharapkan mengalir ke entitas. Untuk aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas itu wajib diamortisasi. Penentuan masa manfaat atau faktor-faktor yang dipertimbangkan. Masa manfaat aset tidak berwujud merupakan periode waktu di mana entitas mengharapkan manfaat dari aset tersebut. Ketika menentukan masa manfaat, entitas harus mempertimbangkan semua faktor relevan, termasuk yang pertama adalah penggunaan yang diharapkan, seberapa intensif, dan bagaimana aset tersebut akan digunakan oleh entitas. Yang kedua adalah siklus hidup produk atau jasa terkait dengan aset tersebut. Yang ketiga adalah stabilitas industri atau teknologi. Itu keusahaan teknis, komersial, atau bentuk lainnya. Yang keempat adalah periode hukum atau kontrak, yaitu batas periode waktu di masa entitas dapat menggunakan aset tersebut, misalnya lisensi 5 tahun dan hak paten 20 tahun. Selanjutnya adalah tindakan pesaing. Tindakan pesaing ini dapat berpotensi untuk mengurangkan masa manfaat aset. Selanjutnya adalah metode amortisasi.
garis lurus, saldo menurun, dan unit produksi. Nah, untuk metode amortisasi ini harus dipilih yang mencerminkan pola di mana manfaat ekonomi masa depan di aset tersebut diharapkan akan dikonsumsi oleh entitas. Contohnya adalah metode garis lurus atau straight line method. Ini digunakan ketika pola konsumsi manfaat seragam atau pola konsumsi tidak dapat ditentukan secara andal. Nah, ini dibebankan dengan beban yang sama setiap periodenya. Yang kedua adalah metode saldo menurun atau decline balancing, yaitu digunakan ketika pola konsumsi manfaat lebih besar di awal daripada di periode-periode berikutnya. Jadi bebannya akan lebih besar di awal periode. Selanjutnya yang terakhir adalah metode amortisasi unit produksi atau unit of production. Nah, metode ini digunakan ketika pola konsumsi manfaat terkait langsung dengan tingkat output atau tingkat penggunaan aset. Jadi tergantung dengan seberapa banyak unit produksi yang dibuat pada periode tersebut. Nah, pola konsumsi adalah jumlah bebannya itu berdasarkan outputnya. Selanjutnya adalah perhitungan dan pencatatan jurnal amortisasi. Nah, perhitungannya yang paling umum itu menggunakan metode garis lurus dengan nilai sisa itu biasanya adalah 0, kecuali jika ada komitmen dari pihak ketiga untuk membeli aset tidak berwujud tersebut. Nah, cara perhitungan beban amortisasi per tahunnya adalah biaya perolehan dikurang nilai residu atau nilai sisa dibagi masa manfaat atau tahun. Jurnalnya adalah beban amortisasi pada akumulasi amortisasi. Selanjutnya adalah tinjauan ulang masa manfaat atau residual value and amortization method. Entitas harus menelaah ulang estimasi masa manfaat, nilai sisa, dan metode amortisasi setidaknya pada akhir tahun buku. Jika penelaan menunjukkan adanya perubahan estimasi, misalnya masa manfaatnya lebih pendek, maka perubahan tersebut harus diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi dan diterapkan secara prospektif. Aset tidak berwujud bermasa manfaat tidak terbatas atau indefinite useful life tidak diamortisasi. Aset tidak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi karena tidak ada batas waktu untuk mengalokasikan biayanya. Contohnya goodwill dan beberapa merek dagang yang memiliki kekuatan pasar yang sangat kuat. Terus ada wajib uji penurunan nilai atau impairment. Karena tidak diamortisasi, resiko nilai tercatat menjadi lebih tinggi daripada nilai terpulihkannya meningkat. Oleh sebab itu, aset jenis ini wajib diuji penurunan nilainya setiap tahun atau annual impairment test, lebih sering jika ada indikasi penurunan nilai. Penurunan nilai aset tidak berwujud atau impairment adalah kondisi di mana nilai tercatat atau carrying amount suatu aset melebihi nilai terpulihkannya atau recoverable amount. Pengaturan penurunan nilai aset diatur dalam PSAK 48. Penurunan nilai aset adopsi dari IAS 36. A. Aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas. Aset tidak berwujud bermasa manfaat terbatas diamortisasi dan diuji penurunan nilai hanya jika terdapat indikasi atau triggering events bahwa nilai aset mungkin menurun. 1. Pemicu penurunan nilai atau triggering events eksternal. Penurunan nilai pasar, perubahan signifikan pada lingkungan teknologi atau ekonomi atau hukum, kenaikan suku bunga signifikan, atau nilai tercatat aset melebihi kapitalisasi pasar. Internal. Bukti keusangan atau kerusakan aset, perubahan signifikan dalam penggunaan aset atau laporan internal yang menunjukkan kinerja aset lebih buruk dari yang diharapkan. 2. Prosedur pengujian 2 tahap atau two-step test. Tahap 1. Bandingkan nilai tercatat atau CA dengan nilai terpulihkan RA. CB.
RA sama dengan biaya perolehan dikurang akumulasi amortisasi. RA sama dengan nilai tertinggi antara nilai wajar dikurang biaya pelepasan dan nilai pakai. Jika CA lebih dari RA, ada penurunan nilai. Jika CA kurang dari RA, tidak ada penurunan nilai. Tahap 2. Jika terjadi penurunan nilai, hitung kerugian penurunan nilai sama dengan CA kurang RA. 3. Perhitungan dan pencatatan kerugian penurunan nilai. Tahap pertama, hitung nilai tercatat CA. CA sama dengan biaya perolehan dikurang akumulasi amortisasi. Tahap 2. Tentukan nilai terpulihkan atau RA. RA sama dengan nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan nilai pakai atau value in use. Tahap 3. Bandingkan CA dan RA. Jika CA melebihi RA, terjadi penurunan nilai. Jika CA kurang dari RA, tidak ada penurunan nilai. Tahap 4. Hitung kerugian penurunan nilai kerugian sama dengan CA dikurang RA. Tahap 5. Buat jurnal. Jurnalnya didebit kerugian penurunan nilai, dikredit akumulasi kerugian penurunan nilai. Aset tidak berwujud bermasa manfaat tidak terbatas termasuk goodwill. 1. Pengujian penurunan nilai tahunan. Aset dengan masa manfaat tidak terbatas dan goodwill wajib diuji penurunan nilainya minimal sekali setahun tanpa menunggu ada indikasi penurunan nilai. Biasanya dilakukan pada tanggal yang sama setiap tahun. 2. Penentuan cash generating unit atau CGU. Karena goodwill tidak dapat menghasilkan arus gas sendiri, pengujian dilakukan pada tingkat CGU, yaitu kelompok aset terkecil yang menghasilkan arus gas masuk yang sebagian besar independen dari aset lainnya. 3. Perhitungan penurunan nilai goodwill. A. Tentukan nilai tercatat CGU, jumlah seluruh nilai aset dalam CGU termasuk goodwill. B. Tentukan nilai terpulihkan CGU. Pilih nilai yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, nilai pakai atau value in use. C. Bandingkan CA dan RA. Jika CA CGU lebih dari RA CGU, berarti terjadi kerugian penurunan nilai. D. Alokasi kerugian. Pertama, kurangi nilai goodwill sampai habis. Kedua, sisanya dialokasikan ke aset lain secara proporsional. Tidak boleh di bawah nilai terpulihkan masing-masing aset. Dengan catatan, kerugian penurunan nilai goodwill tidak boleh dibalik di periode berikutnya. Penyajian dan pengungkapan aset tidak berwujud. Penyajian aset tidak berwujud di laporan posisi keuangan atau neraca. Aset tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, dan goodwill disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset tidak lancar. Nilai yang ditampilkan adalah nilai buku bersih atau net book value, yaitu biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai. Penyajian dan pengungkapan aset tidak berwujud. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan. 1. Kebijakan akuntansi. Perusahaan harus mengungkapkan kebijakan akuntansi utama yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode amortisasi, yaitu termasuk umur manfaat dan metode amortisasi yang dipakai, misalnya garis lurus atau saldo menurun. Yang kedua ada penurunan nilai. Penjelasan tentang bagaimana perusahaan menilai adanya indikasi penurunan nilai dan metode yang digunakan untuk menghitung kerugian penurunan nilai. Selanjutnya ada pengakuan biaya, yaitu menjelaskan perbedaan antara biaya yang dikapitalisasi sebagai aset dan biaya yang dibebankan langsung, seperti biaya penelitian dan biaya pengembangan. Contoh pengungkapan kebijakan akuntansi di CALK. Yang pertama ada hak paten. Hak paten diamortisasi menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun yang dianggap sebagai estimasi umur manfaat ekonomisnya. Amortisasi dimulai dihitung pada saat aset tersebut siap digunakan. Yang kedua ada goodwill. Goodwill yang berasal dari transaksi akuisisi diamortisasi, namun diuji penurunan nilai setiap tahun atau lebih sering jika terdapat indikasi penurunan nilai. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai tercatat unit penghasil kas dan nilai pulihnya. Pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan.
informasi kuantitatif dan kualitatif penting lainnya. Informasi kualitatif yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan antara lain yang pertama yaitu deskripsi dan estimasi umur manfaat dari aset tidak berwujud yang disignifikan. Selanjutnya ada dasar penentuan kerugian penurunan nilai yang diakui atau dibalik. Total biaya penelitian dan pengembangan yang dibebankan selama periode pelaporan. Yang terakhir ada batas hak milik, yaitu apabila terdapat aset tidak berwujud yang digunakan sebagai jaminan atas suatu kewajiban. Contoh pengungkapan kualitatif di catatan atas laporan keuangan, yaitu ada merek dagang. Merek dagang ini memiliki umur manfaat tidak terbatas karena perusahaan bermaksud mempertahankan tanpa batas waktu. Oleh karena itu, aset ini tidak diamortisasi tetapi diuji penurunan nilai setiap tahun. Kerugian penurunan nilai hak paten. Pada tahun 2024, PT Teknologi Cepat mengakui kerugian penurunan nilai sebesar 500 juta rupiah atas hak paten karena adanya perubahan teknologi yang signifikan. Nilai pulih ditentukan berdasarkan perhitungan nilai pakai dari arus kas masa depan yang didiskonto. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi